Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan berbicara betapa pentingnya posisi hidayah dalam hidup ini. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Karena menurut para ulama, hidayah itu ada banyak jenisnya. Insya Allah kita kali ini akan mencoba mengkaji hidayah taufik. Yang mana hidayah taufik ini merupakan satu power atau motor penggerak atau ibarat kata energi. Yang apabila energi tersebut ada dalam diri kita, maka kita akan mampu melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan di dunia ini, yaitu menjalankan tugas demi tugas daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, yaitu ibadah. Karena tak ada lagi tugas kita hidup di dunia ini melainkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik itu ibadah yang sifatnya mahdoh atau vertikal, seperti sholat, baca Quran, puasa, dan lain sebagainya, maupun ibadah ghair mahdoh, yaitu bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik kepada sesama manusia, baik itu orang-orang terdekat kita, anak, istri, tetangga, dan lain sebagainya. Berbuat kebaikannya kita kepada mereka itu adalah ibadah ghair mahdoh. Begitupun sebaliknya, menahan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang merugikan orang sekitar, itu pun sama bentuk daripada ibadah ghair mahdoh. Dan semua tugas-tugas Allah ini yang harus kita laksanakan, tentu butuh sebuah power, butuh sebuah energi untuk melaksanakannya. Bisa kita rasakan bersama. Dalam rangka melaksanakan ibadah ini, kita terkadang dalam keadaan semangat. Hari ini kita semangat beribadah, hari ini kita semangat melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Maka hari esok, ibarat kata umpama kita tidak semangat, atau dengan kata lain sangat malas melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itulah pentingnya hidayah taufik dari kita. Ternyata yang mendorong agar kita supaya mampu bergerak dalam rangka melaksanakan semua tugas dari Allah tergantung terhadap sebagaimana besarnya hidayah dan taufik yang Allah pancarkan ke dalam hati kita. Maka oleh karena itu, dalam kajian kali ini insya Allah kita akan berbicara tentang bagaimana caranya menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah dan Rasulnya telah mengajarkan kita dan dijelaskan oleh para alim ulama betapa banyak cara untuk kita menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, biddu'a. Kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidayah taufik ini adalah mutlak milik Allah. Oleh karenanya, kita meminta kepada Sang yang mempunyai ini hidayah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah Anda ketika saat ini Anda diberikan cahaya hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya hidayah taufik ini hanya khusus diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Seorang Abu Lahab pun, dia sebagai orang yang ibarat kata hampir tiap hari bertemu dengan Nabi, hampir tiap hari mendengarkan ceramah dan tausiah dari Nabi. Tapi kalau Allah belum mengizinkan memberikan hidayah kepada Abu Lahab, maka apa jadinya Abu Lahab? Justru oleh Allah dijadikan sebuah iktibar, sebuah pelajaran, sebuah contoh bagi kita betapa mahal dan pentingnya hidayah. Maka nasibnya Abu Lahab, dari mulai dia meregang nyawa sampai saat ini, sampai waktu yang tak ada ujungnya, berada dalam kecelakaan, berada dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kasih sayang Allah, dia tidak dipilih oleh Allah sehingga dia mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hidup tidak sejaman dengan Nabi, tempat kita jauh dengan tempat Nabi, bahkan secara nasab pun mungkin tidak ada genetik kepada Nabi, tapi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah sehingga kita mendapatkan cahaya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, setelah kita bersyukur akan hidayah yang Allah berikan kepada kita, mari kita terus berdoa, meminta kepada Allah agar hidayah yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa konsisten, istiqomah, dan bahkan bertambah. Karena kita sebagai manusia biasa, karakter daripada hidayah kita fluktuasi, kadang bertambah, kadang mengurang, kadang menguat, kadang melemah. Maka oleh karena itu, Allah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita meminta hidayah kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana tidak? Allah mewajibkan kita untuk meminta paling tidak 17 kali dalam satu hari. Dalam ayat munajat salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Itulah didikan daripada Allah agar kita selalu meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk selalu berada dalam jalan yang benar. Dan dengan doa-doa yang lain yang telah Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan. Seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu pun sama merupakan doa kepada Allah agar hidayah yang telah Allah berikan kepada kita ditetapkan, diistiqomahkan, bahkan ditambahkan. Surat Ali Imran ayat 8. Yang kedua, cara kita menjemput hidayah kepada Allah. Cara kita menjemput hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan perjuangan kita melawan nafsu kita, melawan syahwat kita. Atau dalam kata lain, para ulama telah mengatakan mujahadatun nafsi, atau berperang melawan kehendak nafsu sendiri. Yang mana perang melawan hawa nafsu ini merupakan perang yang paling besar, sekaligus perang yang paling sulit untuk dimenangkan. Begitupun pahalanya sangat besar sekali daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kedua. Untuk menjemput hidayah daripada Allah, kita harus mampu berperang melawan hawa nafsu kita sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mujahadatun nafsi, orang-orang yang memerangan kehendak nafsunya demi untuk mencapai ridho Allah, yaitu beribadah. Walaupun beribadah dalam keadaan malas, walaupun beribadah dalam keadaan banyak halangan dan godaan, tapi diri ini dipaksakan untuk kemudian melaksanakan tugas daripada Allah. Walaupun dalam melaksanakannya tidak merasakan manisnya, tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, tapi inilah tugas daripada Allah untuk menjemput hidayah. Kita memaksakan diri kita untuk terus kemudian berdoa, untuk terus kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita berada dalam puncaknya memerangi hawa nafsu diri kita sendiri, Allah berjanji lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan hidayah kepada mereka, petunjuk kepada mereka agar supaya tetap berada di jalan kami, di jalan yang benar. Al-Kisah, sebuah pelajaran penting, sebuah pelajaran mahal untuk kita semua. Bagaimana seorang Syekh Al-Baghdadi, yang ia merupakan seorang ulama besar, ulama sekaligus internasional, ulama yang disebut-sebut sebagai ulama ahli tasawuf, ulama ahli spiritual, ulama yang ahli mensucikan jiwa, bahkan disebut-sebut sebagai Abu Sufi, disebut-sebut sebagai Bapak Sufi sedunia. Beliau pernah ditanya oleh seorang muridnya, wahai guru, wahai Syekh, aku telah membersamaimu selama 20 tahun. Dikir bersamamu selama 20 tahun. Beribadah bersamamu selama 20 tahun. Mencari ilmu bersamamu selama 20 tahun. Berjuang bersamamu selama 20 tahun. Tapi selama 20 tahun ini juga saya tidak pernah merasakan manisnya beribadah. Saya tidak merasakan keindahannya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa gerangan dalam diri saya? Bisa kita bayangkan ketika seseorang selalu bersama orang-orang soleh, tentu sangat gampang sekali percikan cahaya daripada orang soleh menembus hatinya. Ini seorang murid Syekh Al-Baghdadi 20 tahun bersama beliau, tapi belum pernah merasakan nikmatnya beribadah. Maka Syekh Al-Baghdadi menjawab dengan jawaban yang sangat penuh makna, singkat, padat, akurat. Beliau menjawab, kabadtu isrina sana wa halautu isrina sana. Wahai anakku, jangan kau kira saya menjadi seperti saya hari ini. Seorang ulama yang mendapatkan makom yang sangat tinggi di hadapan Allah. Seorang ulama yang diberikan nikmat untuk mampu bermunajat dalam kemanisan. Seorang ulama yang diberikan anugerah oleh Allah, mampu beribadah dalam kenikmatan, mampu beribadah dalam keindahan. Sehingga ibadah apapun, tugas apapun dari Allah selalu diselesaikan dengan sempurna, karena didasari dengan penuh cinta, penuh nikmat, penuh keindahan. Jangan kira aku mendapatkan makom seperti ini tidak melalui proses dan perjuangan. Aku mendapatkan
makom yang sangat tinggi ini tentunya hasil jerih payah perjuanganku selama 20 tahun. Beliau menjawab, kabattu isrina sana. Maka 20 tahun itu aku merasakan capek. 20 tahun itu aku merasakan tidak enak dalam beribadah kepada Allah. Dalam 20 tahun itu saya belum pernah merasakan manisnya bermunajat kepada Allah. Sebetulnya saya beribadah selama 20 tahun atas dasar terpaksa. Tapi saya melawan hawa nafsu. Saya memerangi syahwat saya sendiri. Walaupun ibadah tidak terasa nikmat. Walaupun melaksanakan tugas-tugas dari Allah tidak merasakan keindahan. Tapi inilah tugasku untuk beribadah. Maka waktunya beribadah, walaupun saya tidak merasakan nikmatnya. Maka selama 20 tahun aku merasakan terpaksa. Dan setelah lulus 20 tahun dalam keadaan terpaksa, barulah wahalautu isrina sana, aku diberikan dalam 20 tahun terakhir ini aku diberikan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudaraku, seorang Syekh Junaid Al-Baghdadi pun untuk menghasilkan hidayah, untuk menjemput hidayah dari Allah yang amat besar yang dianugerahkan kepada beliau, ternyata butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa, yaitu selama 20 tahun ia selalu memerangi nafsunya. Ia beribadah dalam keadaan terpaksa. Walaupun terpaksa, tapi tetap dilaksanakan beribadah dan beribadah kepada Allah. Hingga akhirnya ketika dia telah menemui titik puncaknya, memerangi hawa nafsunya ia sendiri, maka Allah pun memberikan anugerah berupa hidayah dari Allah. Wahalautu isrina sana. 20 tahun tidak merasakan nikmat ibadah. Selama 20 tahun, maka Allah ganti dengan 20 tahun merasakan nikmat ibadah. Sebagai balasan daripada 20 tahun tadi yang diisi dengan melawan, memerangi hawa nafsu. Itulah saudara-saudaraku, jalan yang kedua untuk menggapai hidayah adalah memerangi nafsu kita sendiri. Atau orang Sunda bilang, Allahumma maksakeun. Walaupun dalam keadaan malas, walaupun dalam keadaan tidak semangat, waktunya sholat, ya sholat. Waktunya ibadah, ya ibadah. Bahkan saudaraku, terkadang seringkali janji Allah ditunaikan dalam waktu yang sangat singkat. Tak perlu nunggu 1 tahun, tak perlu nunggu 20 tahun apalagi. Dalam hitungan detik, seringkali Allah telah menunaikan janjinya ladah dia naum sebulan. Mungkin Anda sudah merasakan suatu saat Anda menunaikan kewajiban sholat 5 waktu, tapi pada saat itu Anda sangat merasakan malas, sangat tidak semangat. Tapi Anda memaksakan diri untuk melaksanakan ini kewajiban dari Allah, yaitu sholat 5 waktu. Maka belum juga sholat diselesaikan oleh Anda, baru juga lisan ini yang mengucapkan Allahu Akbar. Allah telah menunaikan janjinya. Hati ini menjadi tenang, pikiran ini menjadi damai, sehingga mampu merasakan nikmatnya munajat dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah ditunaikan kepada orang-orang yang mampu memperjuangkan, yang mampu memerangi hawa nafsunya sendiri. Saudara-saudaraku, untuk kajian hari ini dicukupkan sekian. Sekali lagi, 2 cara yang sangat ampuh untuk menjemput hidayah daripada Allah. Yang pertama, jangan berhenti kita meminta hidayah kepada Allah. Yang kedua, kita berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga secepatnya Allah memberikan pertolongan, memberikan kemenangan untuk kaum muslimin wal muslimat di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.